Jadi capaian pembelajarannya di sini diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat menyebutkan jenis-jenis bunga uang, karena perhitungan nilai uang itu menggunakan bunga uang, ya, tingkat suku bunga dan sebagainya. Kemudian dapat menyebutkan cara pembayaran kembali pinjaman tadi sudah, dapat menghitung nilai uang sekarang, nilai mendatang, nilai tahunan yang seragam, dan nilai uang dengan perubahan deret hitung. Sehingga dengan bisa menghitung nilai uang ini nanti, Anda akan dapat melakukan pemilihan alternatif dengan menggunakan metode-metode pemilihan alternatif. Ya. Oke. Bunga tadi sudah dijelaskan ya bahwa bunga itu merupakan suatu kompensasi atas kepemilikan uang yang tertunda ke tahun depannya, ya, atau bisa disebut sebagai imbalan berupa sejumlah uang, ya, itu bunga. Bunga itu kalau dilihat dari sudut pandang dari peminjam maupun yang pemberi pinjaman, bisa kita lihat dari sudut pandang yang sama, bisa juga dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dari sudut pandang yang sama yaitu uang yang dipinjam itu akan terus berlipat ganda jumlahnya walaupun tingkat bunga tetap sepanjang periode. Artinya kita tadi pinjam uang 100.000, tahun depan akan meningkat nilainya, tahun depannya meningkat lagi dan seterusnya. Ya, kalau kita menggunakan bunga biasa, maka bunga biasa itu dirumuskan dengan P kali I kali N. P itu adalah nilainya, nilai saat ini. I adalah interestnya atau tingkat suku bunga. N adalah periodenya. Sehingga kalau kita punya uang yang kita gambarkan di dalam diagram cash flow tadi, kalau kita gambarkan dalam diagram cash flow tadi, kita punya uang, ya, pinjam uang sekarang sebesar P. Maka pada akhir tahun kelima kita harus mengembalikan P sebesar P pokok dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan N-nya, atau menjadi P kali 1 plus I N kalau menggunakan bunga biasa. Ya. Tapi kalau menggunakan bunga majemuk, maka yang akan kita bayarkan adalah sebesar ini, yaitu Fn P kali 1 plus I pangkat N. Kalau pakai bunga majemuk. Ya. Jadi bila diperhitungkan dengan bunga biasa atau simple interest, maka penambahannya akan tergantung dari periode waktu saja, yaitu I kali N. Namun jika dengan menggunakan bunga berlipat atau bunga ganda atau compound interest, maka kuantitas penambahannya tergantung pada periode dan besar bunga, karena setiap saatnya bunga akan berbunga lagi, yaitu dipangkatkan N, 1 plus I pangkat N. Jadi ini kalau pakai bunga compound atau bunga berbunga atau bunga ganda. Ya. Kemudian dari sudut pandang yang berbeda di sini, pemberi pinjaman melihat bunga sebagai hadiah atas kesempatan memberikan pinjaman atau kompensasi atas uang yang dipakai oleh orang lain. Sedangkan peminjam melihat bunga sebagai beban yang akan selalu bertambah bila periode waktunya semakin panjang, yang harus dibayar atas kesempatan memperoleh pinjaman. Jadi beda ini ya, kalau dari sudut pandang peminjam dia sebagai hadiah, tapi kalau bagi peminjam dia sebagai beban yang harus dibayarkan, ya, karena dia sudah diberi kesempatan atau sudah memanfaatkan uang peminjam. Nah, ini untuk memprediksi ada peraturan 72, ini bisa digunakan untuk mengetahui secara cepat perbandingan nilai sekarang dan yang akan datang pada suatu periode tahun. Nilai sekarang akan berubah menjadi kira-kira 2 kali lipatnya pada sekian tahun dengan suku bunga I. Jadi kalau misalnya kita memprediksi secara kasaran, kita bisa pakai ini. Misalnya sekarang kita investasi uang sebesar 1M misalnya. Dalam jangka berapa tahun sih uang kita itu akan meningkat menjadi 2 kali lipatnya? Maka bisa kita pakai rumus ini. Jika bunga investasinya misalnya 20%, berarti 72 dibagi 0,2, maka dapat sekian tahun. Berarti uang kita akan menjadi 2 kali lipatnya dalam jangka waktu sekian tahun. Atau kita balik, ya. Supaya uang kita menjadi 2 kali
kali lipatnya dalam jangka waktu 10 tahun, maka tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah berapa? Atau tingkat pengembalian internalnya berapa yang harus diberlakukan misalnya. Kita balik, I sama dengan 72/N. Jadi peraturan 72 ini bisa dipakai untuk memprediksi secara kasar saja. Kemudian tadi suku bunga sudah ya, suku bunga itu bunga dibagi dengan pokoknya kali 100%, maka kita dapatkan suku bunga atau interest rate-nya. Ya. Jenis-jenis bunga uang, ada bunga biasa, bunga berlipat atau bunga ganda, ada bunga kontinu. Bunga biasa tadi sudah, ya. Bunga biasa. Misalnya sekarang saya nabung uang 100 juta. Bunga tiap bulan 1%. Berarti bulan depan uang kita menjadi 100 berapa kalau 1%? 101 juta, ya. Itu namanya bunga biasa. Pada bulan kedua menjadi 102 juta. Pada bulan ketiga menjadi 103 juta dan seterusnya. Tapi kalau bunga berlipat atau bunga ganda, ya, uang saya nabung sekarang 100 pakai bunga ganda, pada bulan ke-1 dia bertambah 1%. Tapi pada bulan kedua beda lagi, ya. Jadi kalau pakai bunga ganda ini P-nya 100 juta. Dengan I 1% per bulan. Maka P0-nya di sini, P pada bulan ke-1 akan sama dengan P kali 1 plus I pangkat 1. Pangkat 1. Tinggal kita masukkan. I-nya 1%. Pada bulan kedua, P kali 1 plus I pangkat 2. Pada bulan ketiga, P kali 1 plus I pangkat 3. Pada tahun ke-N, PN, maka akan sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Itu beda, ya. Ini kalau pakai bunga ganda seperti ini rumusnya. Jadi kalau pakai bunga biasa, ya kalau dengan bunga biasa, P-nya tadi P1 akan sama dengan P ditambah dengan PI kali 1. PI kali 1. Berarti sama dengan P kali 1 plus I. 1 plus I kali 1. Kalau P2 akan sama dengan P kali 1 plus 2I. Kalau P3 pada bulan ketiga, P kali 1 plus 3 kali I. Beda, ya. Kalau ini 1 plus I pangkat 3, tapi kalau di sini 1 plus 3 kali I dan seterusnya. Kalau bunga kontinu beda lagi hitungannya, ya. Jadi dibungakan lagi. Misalnya bunga kontinu itu 1% bunga 1% per bulan yang dikontinukan dalam 1 tahun. Berarti menjadi 12% dalam 1 tahun. Ya, oke. Kemudian laju suku bunga atau tingkat suku bunga, di sini ada tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga efektif. Yang sering dipakai di bank adalah tingkat suku bunga efektif, ya. Nah. Yang bunga efektif
Sebentar ya. Loh, kok bukan ini? Tadi suku bunga nominalnya misalnya kita mau 12% per tahun, 5% per tahun. Nah, kalau tingkat suku bunga efektif ini nanti dihitung ya berdasarkan dari tingkat suku bunga yang ada. Nanti saya cari ininya. Nah, kita lanjut dulu yang ini. Ini bagaimana kita menghitung nilai uang terhadap waktu ya dengan menggunakan bunga biasa. Ya. Prinsipnya di sini bunga biasa ini menganggap bahwa modal pokok tetap seperti semula. Jadi pada saat kita menghitung nilai uang kita pada tahun-tahun mendatang, di situ tetap tidak ditambahkan sebagai modal pokok yang baru, berbeda dengan menggunakan bunga ganda. Sehingga rumusnya Fn sama dengan P kali 1 plus N kali I. N tadi periodenya. Ya. Di P kali 1 plus I, N atau N kali I. Ini kalau bunga biasa seperti yang tadi sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini 3, 2-nya adalah N-nya. Ya. Nah. Kemudian kalau pakai bunga majemuk atau bunga ganda, prinsip perhitungannya di sini dari bunga ganda ini menyatakan bahwa bunga dari periode sebelumnya yang belum terbayar akan terus dijumlahkan dengan modal pokok sebagai modal periode berikutnya. Sehingga bunga dihitung berdasarkan modal yang terbaru atau disebut dengan bunga berbunga atau bunga ganda. Ya. Sehingga di sini kalau kita punya kalau dengan bunga biasa kan cuma seperti ini. P1 adalah P kali 1 plus I. P2 P kali 1 plus 2 kali I. P3 kali begini. Tapi kalau dengan bunga ganda, P1 P1 plus I pangkat N. Ya, pangkatnya 1. P2 pangkat 2, P3 pangkat 3, Pn pangkat N. Nah, ini asal-usulnya dari sini. Ya. Berarti kita punya uang sekarang di periode kita punya uang atau yang tadi ya pinjam uang sebesar P dalam jangka waktu 5 tahun. Berapa jumlah uangan kita, jumlah pinjaman kita di akhir tahun kelima jika tingkat suku bunga yang berlaku 10% per tahun. Maka di sini kalau dengan menggunakan bunga ganda dia akan sebesar F5 yaitu P kali 1 plus I pangkat 5. Nah, ini asalnya kok bisa seperti ini? Ya, dalam jangka waktu 5 tahun kok pangkat 5, asalnya seperti ini. Jadi pinjaman kita di akhir tahun ke-1, ini tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pinjaman kita di akhir tahun ke-1 itu akan sebesar P ditambah bunga 1 tahun. Ya. P ditambah bunga 1 tahun. Berarti P ditambah dengan P kali I kali N. N-nya adalah 1. Sehingga menjadi P kali 1 plus I kali 1. Ya, ini. Tapi uang kita pada jumlah pinjaman kita pada akhir tahun kedua, maka pokoknya itu adalah sebesar ini, sebesar F1. F1 ditambah bunga 1 tahun. Bunganya itu ya bunga dari F1. Ya. F3 juga begitu, F2 ditambah bunga. F4 berarti F3 ditambah bunganya. Fn berarti Fn-1 ditambah dengan bunganya. Sehingga kalau ini diselesaikan seperti ini. Sehingga ketemu Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ya. Nah, bentuk 1 plus I pangkat N ini, yang ini kan berarti rumusnya adalah ini. Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Maka 1 plus I pangkat N disebut sebagai faktor jumlah kompon pembayaran tunggal atau single payment compound amount factor atau disingkat dengan SJAF atau kalau kita pakai tabel menjadi F per P, I, N. Sehingga dari rumus ini jika Fn diketahui maka kita bisa menentukan nilai P-nya. Ya. Jadi
Nah, berdasarkan dari rumus F tadi sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, maka P akan sama dengan F kali 1/1 plus I pangkat N. Kali ya ini ya. P sama dengan F, oh ini pindah ini. P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N. Atau F kali 1/1 plus I pangkat N. Atau F sama dengan kali 1 plus I pangkat N. Sehingga 1/1 plus I pangkat N, nah ini turun ini. 1/1 plus I pangkat N disebut dengan faktor nilai sekarang pada pembayaran tunggal atau single payment present factor atau disingkat dengan SPWF, yaitu P per F, I, N. Ya. Nah ini saya hapus aja deh. Ini adalah contoh perhitungan nilai mendatang. Coba deh, ini aja daripada nulis. Ini adalah contoh perhitungan nilai mendatang jika nilai sekarang diketahui. Jadi P diketahui, F ditanya. Jika tingkat suku bunga I 10% per tahun. Berarti kalau digambar diagram cash flow-nya seperti ini. Kita sekarang ya mengeluarkan uang atau menabung uang sebesar 100. Berapa nilai tabungan kita di akhir tahun kelima jika tingkat suku bunga yang berlaku 10% per tahun. Maka ini sebagai P, ya. Jadi itu adalah P-nya. Mana ininya? Nggak kelihatan ya. Mana ya itu nih ya? Tuh. Ini tadi saya bisa nulis, sekarang kemana kok nggak ada? Kurang tahu. Di slideshow. Hah? Diklik yang slideshow. Di pojok Oh, ini tadi belum slideshow ya? Ya. Oh iya. Oke. Enak kalau gawe meneh wis ruwet kayak ini. Ya. Ini sudah ada ya di filenya ya? Belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Bisa dipahami tapi ini bisa di ini? Belum. Belum. Oke deh, saya dulu. Ini contoh ya. Kita contoh, ini contoh 1. Contoh tuh. Apa merah, Riz? Contoh sekarang kita nabung uang sebesar 100 ya, ini P-nya tahun ke-0. Berapa uang kita di akhir tahun kelima? Kita nabung sekarang 100 juta. Tingkat suku bunga yang berlaku di 10% per tahun. Berapa nilai uang kita di akhir tahun kelima? Kalau kita pakai, ini selanjutnya kita pakai bunga ganda ya. Berapa nilai uang kita di akhir tahun kelima? Pertanyaan. Maka ini bisa kita jawab dengan F5. Maka F5 akan sama dengan P ditambah bunga selama 5 tahun. Nah, kalau kita pakai bunga ganda, maka F5 akan sama dengan P kali 1 plus I pangkat 5. Berarti uang kita nanti akan menjadi
100 juta kali 1 plus 0,1 pangkat 5 sama dengan sekian. Ya, itu contoh yang pertama. Ini contoh apabila P diketahui dan F ditanya. F ditanya. Contohnya begitu. Contoh 1 seperti ini. Maka ini bisa kita hitung kan ya? Atau kalau kita pakai tabel ya, kita bisa pakai rumus seperti ini. F5 sama dengan P kali F per P, I, N. Ya, sebetulnya ini hasil perhitungan dari 1 plus I pangkat 5. Ya, ini F per P. Kok bisa pakai F per P? Ya, seperti rumus matematik biasa itu ya. Seperti rumus ini. Jadi kalau F sama dengan P kali apa per apa. Nah, ini kan P akan sama dengan F per P. Gitu kan ya? Kan gitu kan? Nah, ini dengan ini hilang. Berarti F sama dengan F. Berarti ini pakai F per P. Tapi penulisannya di sini adalah F per P, I, N. Artinya dengan I diketahui dan N diketahui. Berarti di sini kita akan menuliskan, karena yang ditanyakan adalah F, maka faktor diskonto yang kita pakai, ini kita sebut sebagai faktor diskonto. Faktor diskonto dari pembayaran, ini faktor jumlah kompon pembayaran tunggal. Ya. Jadi faktor jumlah kompon pembayaran tunggal. Nah ini, ya F per P. Berarti di sini kita akan sama dengan 100 juta dikalikan dengan F per P, 10%, N-nya adalah 5. Ini bisa kita cari di tabel. 100 juta dikalikan, cari di tabel. Tabelnya kita pakai tabel faktor jumlah kompon. Ya. Ini tabel bunganya. Bisa nggak ya saya ganti tabel, langsung ganti ya ini ya. Nah, ini ke-share nggak tabel ini? Ke-share? Enggak, Ya. Bu. Tabel Excel ini enggak? Belum. Oh, berarti harus di di stop share dulu yang ini. Terus saya share screen. Nah, berarti nanti Anda akan buat tabel ini, ya. Anda buat sendiri, gampang. Rumusnya nanti ada, ya. Jadi Anda akan buat tabel ini. I ini di sel sendiri, I sama dengan, terus ini I-nya, ini boleh kalau diganti 1%, sudah berubah sendiri. Kalau ini diganti 5%, berubah sendiri, ya. Caranya, ya Anda perhatikan di Excel ini. Ya, saya gedein dulu biar kelihatan. Di kolom ini kita buat N, ini adalah N-nya periode. Jadi ini bisa berfungsi sebagai bulan, tahun. Makanya di sini satuannya nggak usah dipasang. Kemudian kolom pertama ini ada unit. Ini apa ini ya? Nah, ini ada future value, faktor daripada future value. Berarti kita pakai F per P. Ini sebetulnya kalau ditulis F per P itu menjadi F per P, I, N. Gitu. Cuman di sini ditulisnya ringkas menjadi F per P. Ya, P per F, A per F, A per P, F per A, P per A. Bentar ya. Ya. Kita lanjut ya.
Jadi di kolom F per P itu rumusnya adalah, jadi kalau ini adalah N-nya 1, I-nya kita tulis di sini, I sama dengan, terus ini baru angkanya. Ngeling ya, kita buatnya ngeling. F per P tadi kan 1 plus I pangkat N. Berarti rumusnya adalah kita ketik 1 plus I-nya ngeling ke sini, kemudian pangkat N, N-nya ngambil di sini. Sudah? Ayo dicoba. Coba kita hanya buat satu baris ini saja. Buat dulu yang ini, segini, termasuk I-nya ini. Buka Excel-nya. Kita hanya buat satu baris, lainnya nanti tinggal di-copy ke bawah. Dan ini, sama dengan 1,6105. Oke, sudah ya? Ini Ibu tutup dulu. Ibu balik ke yang tadi. Berarti ini sama dengan dengan 1,61051. Oke, berarti ini kita sudah dapatkan segini. Kita dapatkan segini. Ya. Tuh. Satu 1,61051. Oke, kita sudah dapat. Ya, ini contoh 1. Ya. Berikutnya saya akan buat contoh 2. Mana ini tempatnya tadi? Ini ya. Saya akan buat contoh 2. Contoh 2, misalnya di sini. Kita di sini ada pengeluaran, kita investasi sebesar 10M di awal tahun. Periode investasi ini sampai 10 tahun. Kemudian pada tahun ke-3 ada pengeluaran lagi sebesar 100 juta. Ya. Pengeluaran sebesar 100 juta. Nah, berapa nilai investasi kita di akhir tahun ke-10? Misalnya, oke, ini segini aja dulu. Berapa nilai investasi kita di akhir tahun ke-10? Nah, berarti ini kan kita investasi sebesar 100M dan 100 juta di tahun ke-0 dan tahun ketiga. Kita periode investasi kita 10 tahun. Maka berapa nilai investasi kita pada akhir tahun ke-10? Berarti berapa F ini? Jika bunga investasi yang berlaku 15% per tahun. Maka di sini F langsung penyelesaiannya F10 sama dengan ini kita anggap sebagai P0, ini adalah P3. Ini adalah P3, maka F10 itu akan sama dengan P0 ini, P0, ya, P0 dijadikan F10 ditambah dengan P3 dijadikan F10. Ya. Jadi bagi pemula mungkin lebih mudah begini. Jadi P0 jadi F10 caranya seperti yang tadi. P0 jadi F5, tapi ini jadi F10. Berarti di sini akan sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat 10. Iya kan? Kalau ini
seolah-olah P3-nya itu sebagai P0 tapi F10-nya sebagai P7 karena berkurang 3 kan? Atau boleh kita tuliskan begini, P3 kali 1 plus I pangkat 7. Karena ini 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 0 ke 10 adalah 10 tahun. Caranya ngitung begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di nolnya tuh nggak dihitung. Tapi loncat ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga N-nya 10. Kalau dari tahun ketiga berarti kita ininya, kalau dari tahun ketiga berarti begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga pangkatnya 7. Nah, di sini kita dapat sudah 10N kali, lihat buka di tabelnya tadi. I-nya ganti 15%, ini sama dengan berapa? Ya, I-nya 15%. Langsung ini kita tulis 15%. I ini 15%. Langsung ini 100 juta. Loh. Ini adalah 100 juta kali berapa? Berapa di tabel? I-nya ganti 15%, N-nya digeret ke bawah sampai 10. N-nya. Terus itu tadi di copy sampai 10. Digeret. 4,04. 4,04. Nah, ininya diganti 15% ya. Mana, Rek? Ini diganti 15%. Ininya 10. Ya, 4,0456. Terus kalau 7 berarti 2,660. Ya. Oke. Kita share screen lagi yang ini. Berarti ini berapa? Yang 10 tahun? 4,0. 046. Iki. Yang 7 tahun. 2,660. 660. Ketemu sudah. Nah, kalau mau dihitung pakai rumus yang di sini, kalau yang ini kan pakai tabel ya. Kalau ini pakai rumus tadi ya. Kalau ini pakai rumus dihitung, jangan pakai ini. Sorry, ini hitung sendiri, berarti sama dengan berapa tambah berapa. Kalau ini pakai rumus kita, F10 sama dengan P0 kali F per P, 15%, 10, tambah dengan P3 kali F per P, 15%, 7. Dapatnya ini. Ya, angka-angkanya masukkan, maka kita akan ketemu sekian sama dengan sekian. Itu ya. Kalau ini yang pakai rumus. P kali 1 plus I pangkat N. Tapi kalau ini kita pakai P kali F per P, I, N. Oke, contoh yang ketiga ini. Ya. Contoh yang kedua. Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Loh kok apanya yang saya close? Coba sih share screen tadi. Oh, masih kok ya. Masih. Contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga.
Lupa terus. Yang ketiga, di sini ada pengeluaran dan ada pendapatan. Ya, ini di tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 tahun. Di tahun ke-1. Di awal ada pengeluaran sebesar 1 miliar. Ya. Di tahun ketiga, di tahun keempat, ada pengeluaran lagi sebesar 2 miliar. Tambah banyak. Ya. Kemudian dari investasi yang kita lakukan ini di tahun ke-7 juga ada pengeluaran sebesar 1 miliar. Dari investasi yang kita lakukan, itu belum kelihatan. Belum share screen-nya. Iya. Ini ya, contoh yang ketiga. Kita melakukan investasi di tahun ke-0 sebesar 1 miliar, di tahun ke-4 2 miliar, dan tahun ke-7 ya di tahun ke-7 sebesar 8 miliar, 1 miliar. Di tahun ke-7 sebesar 1 miliar. Dari ini kita memperoleh pendapatan ya. Jadi ada pendapatan ini di tahun kedua secara rutin, pendapatan 2 tahun secara rutin. Di sini ada pendapatan, di tahun ke-6 ada pendapatan. Ya. Pendapatan yang rutin diperoleh di sini adalah sebesar 0,7 M. 0,7 M. Ya, 0,7. Berapa pendapatan yang akan kita peroleh di akhir tahun ke-8? Jika tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 20% per tahun. Ya. Jadi Anda begini tuh dicatat loh ya kalimatnya ya. Karena diagram cash flow itu punya makna yang beda. Punya makna yang banyak. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan satu investasi. Investasi awal di tahun ke-0 atau di awal tahun pertama. Tahun ke-0 itu awal tahun pertama. Tahun ke-1 sekaligus menjadi akhir tahun ke-1. Dia menjadi akhir tahun ke-1 sekaligus menjadi awal tahun kedua. Ya, dan seterusnya. Jadi kita melakukan investasi di awal periode sebesar 1 miliar. Di tahun ke-4 sebesar 2 miliar dan di tahun ke-7 sebesar 1 miliar. Pendapatan yang kita peroleh ya dalam tiap 2 tahunnya ya, jadi setelah dioperasikan di sini pada tahun kedua memperoleh pendapatan 0,7 M, tahun ke-4 0,7, tahun ke-6 ini di tahun ke-6 0,7 M, tahun ke-8 berapa hasil investasi yang akan kita peroleh di sini? Jika diagram cash flow ini dianggap seimbang dengan tingkat suku bunga 20% per tahun. Maka caranya di sini berapa F20? Caranya kita, karena di sini ada pendapatan, ada pengeluaran, kita ingat di dalam diagram cash flow ini adalah periodenya. Ke atas ini menunjukkan pendapatan, ke bawah menunjukkan pengeluaran. Karena di sini ada pendapatan dan pengeluaran, ada penerimaan dan pengeluaran, maka untuk menentukan nilai F20 di sini, kita pakai sistem keseimbangan. Berarti semua pendapatan diekivalenkan pada tahun 20, F20 pendapatan harus sama dengan F20 pengeluaran. Berarti yang pendapatan semua. Berarti ini menjadi P2. Berarti ini adalah P2. Ini menjadi P2. Ini menjadi P4. Ini menjadi P6. P6. Ini adalah P0.
ini adalah P4, ini adalah P7. Berarti yang pendapatan kita punya P2 jadi F20 ditambah dengan P4 jadi F20 ditambah dengan P6 ditambah dengan P6 jadi F20 dan ditambah F20 itu sendiri, ya, ditambah F20 itu sendiri. Kan semua pendapatan kan gitu. Nah, akan sama dengan F20 pengeluarannya akan sama dengan P0 jadi F20 ditambah dengan P4 jadi F20 ditambah dengan P7 jadi F20. Sudah, P jadi F tadi kan rumusnya apa tadi? P jadi F. P jadi F tadi rumusnya apa? P jadi F. Ya, maka di sini akan sama dengan F P kali faktor F per P, I, F. Itu rumusnya. Tapi di sini P2 jadi F20, tinggal kita pakai yang ini. Ya. P2 jadi F20 berarti P2 kali F per P, I, N-nya berapa? 2 ke 20. 18. Udah, tinggal I-nya kita masukkan 20%. Iya. Udah, lanjutin ini. Lanjutin, langsung ketik di Excel. Sampai dapat nilai di tabel saja. Sampai dapat nilai di tabel. Ini sama dengan, ini baru ini tok loh ya. Sama dengan P2-nya adalah 0,7 M. Dikalikan berapa? 18%. I-nya 20%, N-nya 18. 26,623. Ini juga hitung lagi. Berapa? Berarti P4 kali F per P, I-nya 20%, 20%, N-nya berapa? 16. Oke, 16. Nah, hasilnya adalah 0,7 M dikalikan berapa? Dikali dengan 18,4. Terus sampai ini. Sehingga nanti ketemu F20. F20 sama dengan ini semua dikurangi ini. Dan seterusnya. Ketemu ya? Bisa ya? Oke, sekarang lanjut contoh 4. Kita melakukan investasi ya sebesar P0 sebesar P4 ya. Jadi sebesar P deh, sama-sama P, nilainya sama-sama P. Nah, sama-sama P. Di tahun ke-0, di tahun ke-4, sini di tahun ke-8. Ya. Tahun ke-8 kita mendapatkan hasil investasi ini sebesar 10 M. Jika tingkat suku bunga yang berlaku 15% misalnya, ya. Berapa P? Nah, ini berapa P? Berapa P? Ya. Jika di tahun ke-8 kita dapat 10%. Berarti karena yang ditanyakan di sini ada 2, di P tahun ke-0 dan P di tahun ke-4, boleh pilih salah satu. Jadi kita harus mengekivalenkan
nilai-nilai uang ini pada tahun yang ditanyakan. Yang ditanyakan di tahun ke-0 dan tahun ke-4 dan besarnya sama sebesar P. Ya kan? Besarnya sama sebesar P. Ya. Tapi caranya di sini adalah P, ya kan? P0 boleh dianggap sebagai P0 pendapatan, harus sama dengan P0 pengeluaran. P0 pendapatannya berarti ini kita anggap sebagai F10. F8. Berarti, jangan. Anda belum belajar yang F ini. Belum belajar yang penghapusnya mana? Maksudnya dihapus kabeh, aku mau ngapus yang dikit ini aja. Coret aja. Coret aja. Berapakah P0? Ini kita coret. Ini kita coret. Kita bisa pakai cara kita tinjau di F8. Tadi di F jadi P kan belum ya? F jadi P. F8 pendapatan harus sama dengan F8 pengeluaran. F8 pendapatan yaitu 10M. F8 pengeluaran kita punya P0 jadi F8 ditambah dengan P4 jadi F8. Berarti P0-nya kita anggap sebagai P kali F per P, 15%, 8 tahun, ya kan? Ditambah dengan P kali F per P, 15%. N-nya berapa? 4, dari 4 tahun ke 8 tahun? N-nya berapa? 4. Ini kita dapatkan P kali sekian ditambah dengan P kali sekian. Maka kita dapatkan P kali sekian. Ya kan? Nah, berarti kita dapat P sama dengan 10M dibagi sekian. Dah, dapat. Berarti jumlah uang yang harus kita keluarkan di awal periode sebesar ini dan di tahun keempat sebesar P. Nah. Oke, sudah? Jadi ada 4 macam ini bisa dikembangkan ya, dengan 4 macam tipe ini bisa kita kembangkan. Ya. Jadi yang ini kita belajar menentukan nilai uang yang ekivalen dalam bentuk nilai sekarang ke nilai mendatang. Ya. Jadi P diketahui, F ditanya. Jadi ini adalah penentuan nilai uang yang ekivalen dari nilai sekarang. Nilai sekarang itu adalah present value, P, PV atau P saja, ke nilai mendatang. Atau future value atau F. Jadi nilai sekarang itu present value, tapi seringnya disingkat dengan P. Nilai mendatang itu adalah future value atau F. Ada 3 bentuk sudah ya. Jadi ini sudah bisa menjadi dasar untuk pengembangan nanti ya, karena tipe-tipe soal atau tipe-tipe permasalahan di lapangan itu bermacam-macam. Jadi dari sini kalau ada P di tahun ke-0 ditanya di tahun ke-N, ya tinggal kita pakai P kali 1 plus I pangkat N, atau P kali F per P, I, N. Tuh. Contoh yang kedua, ada pengeluaran di 2 periode. Kemudian diminta untuk menentukan nilai yang ekivalen di akhir periode. Berarti sama dengan F di akhir periode sama dengan P di tahun ke-0 jadi F10 ditambah P3 jadi
F10. Ini sama dengan tipe yang keempat ini. Kalau begini, dengan tipe soal yang keempat. Cuman di tipe soal yang keempat, F-nya sudah diketahui, P-nya yang belum. Kalau yang nomor 3, ada pengeluaran dan ada pendapatan. Dijadikan nilai yang ekivalen dalam bentuk future value. Yang keempat, di sini ada pengeluaran dijadikan ada pengeluaran yang tidak diketahui, kita harus melakukan suatu pengeluaran sejumlah tertentu di mana nilai investasi di akhir periode sudah diketahui sebesar 10M. Berarti berapa uang yang harus kita investasikan di tahun ke-0 dan di tahun ke-4 dengan jumlah yang sama. Maka bisa kita selesaikan dengan cara ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut di penentuan nilai uang yang ekivalen dalam bentuk nilai mendatang ke present value. Jadi sekarang dibalik. Ada pertanyaan? Atau kita lihat yang soal-soal di sini. Nah, ini gampang kan? P ditanya, P diketahui, F di tahun ketiga dan tahun kelima, ini dikerjakan, ya. Ini dikerjakan. Berapa nilai F di tahun ketiga dan di tahun kelima? Berarti tadi kita pakai pilih salah satu ini. Ini kan ada 2. Bisa di 3, tapi kita pilih yang 5 dulu. Kita jadikan F5 pendapatan harus sama dengan F5 pengeluaran. Karena kita belum belajar, sebetulnya kita bisa F3 pendapatan sama dengan F3 pengeluaran, atau F0 pendapatan sama dengan F0 pengeluaran. Kita bisa pakai begitu. Tetapi Anda kan masih belum belajar F jadi P. Ya. Jadi kita rubah ke F dulu semua, P jadi F semua. Kalau yang ini contoh yang tadi sama ini. Contoh yang tadi sama dengan yang nomor 4 yang ini ya. Cuma beda tahun, berarti beda periode. Ini sebetulnya sama ya. Nah, kalau ada ditanyakan F yang sama seperti ini. Itu habis. Sekarang kita lanjut di perhitungan nilai uang dalam bentuk nilai uang yang ekivalen dari nilai mendatang ke bentuk nilai sekarang. Ya. Jadi ini yang kedua besar sekarang. Dari nilai mendatang ke nilai mendatang to F ke nilai sekarang. Ini rumusnya adalah F jadi P. Nah, kalau F jadi P, maka kita bisa pakai rumus P sama dengan F kali 1/1 plus I pangkat N. Atau bisa pakai F kali P per F, I, N. Berarti Excel-nya Anda hitung ini. 1/1 plus I pangkat N. Berarti Excel-nya dibuat. Sekarang kita buat kolom kedua, kolom P per F. Ya, rumusnya adalah 1/1 plus I pangkat N, atau boleh 1 dikurung semua ini pangkat N boleh.
Satu pangkat berapapun pancet satu. Ya. Ya dibuat terus nanti sampai ke bawah, sampai ke 10 dulu. Apa lo? Lapar ya? Oh, lapar nih ya. Bentar ya. Cek dulu. Main Cilo main dulu. Ya, main dulu. Bentar ya. Bentar ya. Bentar loh. Bentar lapar ya. Bentar ya. Ayo, ambilin yuk. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini, bentar
Ini saya kecilin dulu ya. Boleh Anda share screen. Oh ini loh sudah ada saya. F per P, P per F. Bodoh sih. Ini rumus-rumusnya ini. Kelihatan ini? Kelihatan, Bu. Kurang kecil? Biar cukup satu ini. Nah ini ada rumus, ini adalah F per A, ya. Kalau ini adalah ini A sama dengan F kali A per F. Ini adalah rumusnya A per F. Jadi yang pertama ini adalah A per F, I, N. Di kita nggak perlu menghafal rumus ini ya. I. Kalau yang ini adalah F per A, I, N. Sedangkan yang ini, oh ini loh sudah ada kok. Ini adalah A per P, ini adalah kode A per P, ini P per A. Ya. Ini adalah A per P. Yang di bawah ini P per A. Tapi ini belum bisa dipelajari sekarang. Yang F per A per F ini minggu depan, ya sekalian sama gradiennya. Ya. Sekarang cukup P jadi F dan F jadi P. Oke, sudah ya ini ya. Nah, sekarang lanjut nilai-nilainya tadi, ini tinggal dihitung P per F-nya. Mana tadi? Ini yang tadi. Bukan, Pak. Oh ini ya, tadi ya. Iya. Sudah ini. Berarti tinggal contoh sekarang. Ya. Contoh. Di sini P yang ditanyain, F-nya di sini di tahun kelima misalnya, temu 10 juta.
dengan I 10%. Maka di sini P akan sama dengan F kali 1/1 plus I pangkat N. Ya. Berarti 10 juta kali 1/1 plus berapa? 10%, 0,1 pangkat 5 ketemu. Atau kita bisa pakai rumus P sama dengan F kali P per F, I, N, itu sama dengan F kali P per F, I-nya 10%, 5. Berarti kita dapatkan 10 juta kali berapa? Berapa di tabel? Di kolom P per F, I-nya 10%, N-nya 5. 0,621, Bu. 621. Ya, ketemu sama dengan 6,21 juta. Jadi kalau kita berharap nanti 5 tahun yang akan datang dapat uang 10 juta, maka sekarang kita harus nabung sebesar 6,21 juta jika tingkat suku bunga diberlakukan selama sepanjang periode itu 10% per tahunnya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini akhir tahun ke-7. Ya. Kita nanti akan melakukan pengeluaran uang sebesar 100 juta. Ya. Di awal tahun ke-10, di awal tahun ke-0, kita memperoleh uang sebesar 50 juta. Kemudian pada akhir tahun kedua dan pada akhir tahun keempat, kita diminta untuk membayar uang dengan jumlah yang sama, ya, yaitu sebesar P. Berapa P di tahun kedua dan di tahun keempat? Berarti di sini kita akan menentukan nilai yang ekuivalen karena ini ada pengeluaran dan ada pendapatan, maka dengan I tadi 10% misalnya. Maka pilih salah satu, apakah P2 atau P4. Misalnya kita pilih P2. P2 pendapatan harus sama dengan P2 pengeluaran. Di P2 pendapatan, P2 itu sendiri ditambah dengan P4 dijadikan P2 akan sama dengan F7 dijadikan P2. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di sini. P4 itu bagi P2 karena dia ada di sebelah kanan, 2 kan di sini, ini tahun kedua, ini tahun keempat. Nah, P4 ini bagi tahun kedua dia sebagai F. Ya, sebagai F. Berarti ini kita rubah. Ya. Di P2 itu sendiri ditambah dengan F4 karena P4 itu ada di sebelah kanan daripada P2. Berarti P4 bagi F2 bagi P2 ada sebagai nilai mendatang. Sehingga F4 dijadikan P2 akan sama dengan F7 dijadikan P2. Berarti P2 ditambah F4-nya, F4-nya itu tadi memang P kan ya. Biarkan dulu. F4 jadi P berarti kalikan P per F, I-nya 10%, N-nya berapa dari tahun keempat kedua? N-nya berapa? 2. N-nya 2 sama dengan F7 kali P per F, 10%. Dari tahun ke-7 kedua N-nya berapa? 4. Tahun ke-7 kedua 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 5. Tinggal kita cari sekarang. Ditambah P
P4-nya adalah sebagai P yang kita cari. P per F 10%, 2 buka tabel. F7-nya adalah 100 juta. Dikalikan dengan buka tabel, ketemu. Maka P2 dan P, ini juga jadi P, ini juga jadi P, sama dengan 100 juta kali ini. Maka P ketemu. Nah, gampang kan? Nah, ini butuh pengertian, butuh pemahaman secara detail. Jadi dasar-dasar seperti ini itu penting. Ya, kalau Anda tidak memahami dasar-dasar seperti ini, maka nanti di penilaian kelayakan ya secara finansial Anda tidak akan bisa. Ya, di tugas besar Anda nanti Anda harus menghitung ini berapa pengeluaran yang terjadi di tahun ke-0, di tahun ke-1, di tahun ke-2, di tahun ke-3, di tahun ke-4, di tahun ke-5, ke-6, ke-7, sampai pada akhir periode. Demikian juga dengan pendapatannya. Kemudian nanti kalau kita akan menilai kelayakan usaha kita, maka kita nanti bisa menggunakan beberapa parameter. Nah, parameter-parameter kelayakan itu membutuhkan pengetahuan seperti ini. Karena kita harus menghitung nilai uang yang ekivalen pada nilai sekarang atau nilai mendatang atau nilai yang seragam atau nilai dengan gradient series. Ya. Jadi ini dasarnya ini. Makanya Anda harus pahami lagi nanti. Contoh-contoh yang sudah Ibu berikan itu dipahami lagi. Kalau Anda nggak bisa, maka Anda tidak bisa melanjutkan ke depannya. Ya, tolong ini dipelajari dulu, ya. Oke, contoh yang ketiga tadi saya ambil contoh yang tadi. Mana tadi yang tak coret? Nah ini, contoh yang ketiga seperti ini, ya. Berapa P berarti tinggal F jadi P. Ini jadi P, ya. Kok loncat? Itu loncat. Nanti dihapus. Contoh 1, contoh 2, contoh 3 sekarang. Di tahun ke-10 kita dapat uang 10 miliar. Kita diminta untuk melakukan pengeluaran di tahun ke-0 dan di tahun ke-0 dan di tahun ke-4. Berapa P dengan jumlah pengeluaran yang sama? Berarti di sini ya ini sebagai F10. Jika I misalnya 15%. Maka kita bisa pakai P0 pendapatan harus sama dengan, jadi kita pakai keseimbangan. Ya, sistem keseimbangan. P0 pengeluaran. P0 pendapatannya dari mana? Dari F10 jadi P0. P0 pengeluaran ada dua. Ada P0 itu sendiri ditambah dengan P4 jadi P0. P4 bagi P0 sebagai F karena P4 itu ada di sebelah kanan daripada P0. Berarti ini akan sama dengan P0 ditambah dengan F4 dijadikan P0. Jadi ini harus benar dulu baru kita bikin rumusnya. Berarti kalau F jadi P rumusnya adalah berarti P0 dikalikan F per P, I, N sama dengan P0 ditambah P0 kali F per P, tuh, kok F per P, P per F, keliru. Ini adalah F10. Berarti F10 dikalikan P per F, I, N akan sama dengan P0 ditambah dengan F4 kali P per F, I, N. Tinggal I-nya kita masukkan, N-nya adalah
Kalau dari F10 ke 0 berarti N-nya 10. Kalau dari F4 ke 0 berarti N-nya 4. I-nya 15. Maka kita ketemu. Ya, F10, P0 dan F ini sama dengan P. Ini juga P kali P per F. Ya, kalikan angka yang dalam tabel. Maka kita ketemu P sama dengan sekian. Oke, udah. Bu, saya mau tanya. Ya, Itu tadi F4 kok bisa jadi P itu bagaimana, Bu? karena di soalnya kan P. Aslinya kan berapa nilai P di tahun ke-0 dan tahun ke-4 dengan nilai yang sama. Ini kan P kan? Ya. Iya. Nah, P. Sebenarnya P ini, P di tahun ke-4 bagi tahun ke-0, dia sebagai nilai mendatang. Kalau kita punya, ini adalah kita tinjaunya di sini. Di tahun ke-0 yang kita tinjau. Di tahun ke-0 di sini. Sedangkan ini di tahun ke-4. Yang ditinjau adalah di sini. Berarti tahun ke-4 itu ada di sebelah kanan, ada di nilai mendatangnya. Ada di periode mendatang dari tahun ke-0, iya kan? Nah, periode mendatang itu sebagai F. Iya kan? Nah, gitu ya. Oke, paham? Iya, Bu. Jadi awalnya kita P4, tapi P4 karena yang kita tinjau adalah di tahun ke-0, ini kan semua ditinjau di tahun ke-0. Ya kan? Maka P4 itu kita ganti sebagai F bagi tahun ke-0. Nah, kembalikan lagi ke pertanyaan aslinya. P0 itu sebetulnya adalah P. P4 itu sebetulnya adalah P. Tapi di sini kan kita sudah punya faktor pengali. Faktor diskontonya kan sudah ada, ya kan? Ya, walaupun ini kita tulis P, tapi sudah diekivalenkan oleh faktor diskonto yang ada di dalam kurung tadi. Paham? Oke, sudah? Masih belum paham? Awalnya adalah P4, tapi karena tahun ke-4 itu ada di sebelah kanan daripada tahun ke-0, maka yang nilai tahun ke-4 itu menjadi F bagi tahun ke-0. Ya, jadi F4 jadi P0. Ketika kita sudah menghitung mendapatkan nilai-nilai ini, maka F4 itu kita kembalikan kepada aslinya. Aslinya adalah P. Berarti nilai P ini adalah sekian. Ya. Jadi ini walaupun beda, Mbak ya. Di sini P0, di sini F4. Tapi sudah diekivalenkan oleh faktor yang ada di dalam kurung ini. Berarti P0 dan F4 ini sama. Sama ininya, bukan sama apa namanya? Ekivalen, ya, sama ini. P0 ini dengan ini dirubah ke P0 dikalikan faktor diskonto itu sama nilainya. Ya. Jadi sudah diekivalenkan di sini. Oke, sudah? Bu, kalau contohnya dimasukkan sekalian ke angkanya bagaimana, Bu? Sekalian sama nilainya. Angkanya masukkan ini. F10 berapa? F10 10M. F10 adalah 10M. Ini masukkan, I-nya berapa? 15%. N-nya berapa? 10 ke 0, berarti N-nya 10. P0, F4 kita nggak tahu. P per F 15% kita masukkan angkanya, N-nya adalah 4. Nah, masukkan angkanya, cari di tabel ini, berapa? Ini juga cari di tabel, berapa ini angkanya.
Di kolom P per F, kolom yang kedua tadi, yang dihitung yang kedua tadi. I-nya 15%, N-nya 10, sama N-nya 4. Berapa? Ini 10 kali berapa? 0,247. 47 di sini. 24. Yang ini Yang 4 tahun. 0,572. 572. Ya. 0,572. Oke. Dapat berapa ini? Nah, ini 1P ditambah sekian, berarti kan dapat 1,572P. Ya kan? Ini 2,47 M. Berarti P berapa? Sudah. P sama dengan 2,47 M dibagi 1,572. Dapat sudah. Berarti P0 sama dengan sekian, P4-nya sama dengan ini. Kesimpulannya begitu. Kan sama-sama P kan? Ini kan kalau sudah di sini kan perhitungan matematik biasa. Kalau sudah di sini ya, kalau sudah nilai di dalam tabel ketemu, dikalikan diproses matematika biasa. Yang penting itu, yang paling penting itu mulai dari awal sampai sini. Nah, sampai sini. Kalau sudah ketemu angka-angka di tabel, tinggal proses pengalian saja. Perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Oke, sudah? Jadi 2 itu harus bisa. P jadi F, F jadi P. Nanti ke depannya kita akan belajar A jadi P jadi A jadi F, F jadi A jadi G jadi P, G jadi A, G jadi F, F jadi G, P jadi G, masih banyak. Ini 2 saja sudah begini. Ya. Jadi makanya ini dipahami. Kalau ini sudah paham, insya Allah ke depannya akan lebih mudah lagi. Nah, kalau ini tidak paham, ya sampai di bab terakhir nanti nggak akan paham-paham, nggak akan bisa menentukan pemilihan alternatif yang terbaik. Nah, jadi saya minta tolong ini dua ini yang sudah dipelajari tulis lagi, ya. Mungkin Anda screenshot, tulis lagi nanti manual di bukunya, dipelajari, disimak, nanti boleh tanya ke Ibu kalau masih bingung. Ya. Pokoknya jangan tanya Senin, Selasa, Rabu besok ya. Ya. Iya, Bu. Iya. Memang EKR ini di bab ini, kalau bab 1, 2, 3 sampai depresiasi sampai pinjaman itu gampang, kecil. Kalau sudah masuk ke materi ini sampai ke pemilihan alternatif terakhir, ke penilaian kelayakan finansial, kalau yang di penentuan nilai uang yang ekivalen ini tidak bisa, maka tidak akan bisa sampai belakang. Ya. Jadi EKR memang sulitnya di sini. Saya tidak nakut-nakuti, tapi insya Allah Anda bisa, kalian bisa semua. Dari dulu Ibu ngajar ini sudah bertahun-tahun, memang mahasiswa beratnya di sini sampai di bab terakhir. Ya, beratnya tuh di sini. Jadi kalau ini Anda sudah bisa, ya, maka akan lebih mudah. Coba cari lagi nanti belajar sendiri, cari download ya di internet, cari di Google, contoh-contohnya tuh banyak. Siapa tahu Anda bisa lebih mudah memahaminya daripada yang saya jelaskan ini. Oke? Sudah ya? Iya, Bu. Tadi ditulis nggak ketika Ibu jelaskan tadi? Ditulis apa enggak? Apa cuma di screenshot? Ada yang ditulis, ada yang enggak, Bu. Kalau cuma yang screenshot saja, ya mudah-mudahan aja ya memahami. Mungkin yang nulis itu lebih memahami mungkin. Ya. Jadi kayak gini, F10 panah P0. Ini kalau Anda bingung itu ditulis dengan kalimat F10 diekivalenkan pada tahun ke-0.
Itu F10 diekivalenkan pada tahun ke-0. Diekivalenkan menjadi nilai sekarang pada tahun ke-0. Jadi ini F10 panah P0 itu harus tahu definisinya. P4 jadi P0, P4 panah P0. Berarti nilai di tahun ke-4 diekivalenkan pada tahun ke-0. Tuh, ya. Oke, kalau sudah ya ini dipelajari ya contoh-contoh yang tadi, contoh-contoh yang banyak tadi itu dipelajari. Belum Ibu kasih soal, tapi tugas Anda sudah Anda kerjakan sampai sini. Yang tugas besar itu, yang tugas kelompok berdua itu, Anda kan harus menentukan biaya tetap, biaya variabel, kemudian harga jual, ya harga jual dengan keuntungan, kemudian perkiraan pendapatan, perkiraan biaya pengeluaran setiap periodenya, perkiraan pendapatan setiap periodenya, ya harus dihitung ini. Ya, makanya Excel-nya tuh harus jelas, harus diberi kalimat-kalimat tambahan supaya jelas, ya jangan kayak di ujian itu main ditulis angka-angka tok opo gitu loh ya, yang lain kelas gitu. Terus jelimet-jelimet kayak gitu isi bu salah noai wis lo pemikirin abot-abot. Makanya ditambahi dengan kalimat penjelasan supaya iku apa maksudnya gitu. Oke, kalau sudah Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.